Yang lainnya mungkin bisa di-mute dulu ya. Kita mau mulai acaranya. Ya. Oke. Silakan Bu Niken. Silakan Bu Niken, sudah di-live-kan ke YouTube. Baik. Ya. Videonya Bu Niken. Bu Niken, videonya Bu Niken. Bacanya Bu Niken belum, Mang. Oke. Silakan tangani Pak ya. Saya jelasnya Pak. Oke. Oke, banyak suara masuk. Live dulu, live YouTube, terus kita mulai. Nah, oke. Yes. Ya. Live YouTube-nya belum, live YouTube-nya belum. Asik gitu ya. Iya. Oh, kalian gitu apa? Mohon maaf, suara yang lain bisa di-mute dulu. Itu sekali jalan pasti ada ini. Mau Lydia Dwi Rahmawati, kita tolong suaranya di-mute. Melaporkan lagi. Oke, Bapak Ibu mau mulai. Bapak Ibu mau Lydia Dwi, minta tolong suaranya di-mute. Saya nggak bisa unmute. Sedikit ya. Host minta tolong atas nama Maulidia Dwi. Iza Azizah minta tolong juga di-mute biar nggak mengganggu suara yang lain. Setiap kali buka jangan berubah setahun, Mbak. Oke, Oke, silakan Bu Hadi. Baik, saya akan memulai acara pagi hari ini. Masih Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Ana Sopana, beserta jajaran. Yang kami hormati, ada dari pihak Neutron, yaitu Bapak Gilang, dan pemateri juga Bapak Kusnudin, dari Neutron Yogyakarta Cabang Malang. Dan juga mungkin saya akan juga menyambut Bapak Ibu guru dari seluruh SMA dan SMK yang sudah bergabung pada pagi hari ini, dan juga adik-adik yang sangat berbahagia. Sebelumnya saya mengucapkan selamat atas kelulusan Anda, dan sekali lagi kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya atas perkenannya kita dapat mengudara via Zoom pada acara Talkshow Tips dan Trik Sukses Menghadapi UTBK, persembahan dari Fakultas Ekonomi Universitas Widyagrama Malang dan Neutron Yogyakarta Cabang Malang. Kami ucapkan juga terima kasih atas kesediaan dari Neutron Yogyakarta yang berkenan sharing dan berbincang pada pagi hari ini. Dan selamat datang juga kepada seluruh peserta seminar. Saya sudah cek hampir 50 peserta lebih. Adik-adik kita juga yang berkenan pada hari ini bergabung mengudara bersama kita, dan insya Allah selama 90 menit ke depan saya, Hanif Rani Iswari, akan memandu acara ini. Oke, sebelumnya untuk memulai acara hari ini tidak afdol kalau kita tidak seremoni dulu ya.
Insya Allah Bu Ana sudah siap. Kita akan masuk ke sesi-sesi yang pertama adalah sesi sambutan dan pembukaan dari Ibu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama Malang, dan dilanjutkan langsung ke topik acaranya langsung dengan Pak Kusnudin nanti dari Neutron Yogyakarta Cabang Malang. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mendengar sambutan dan juga pembukaan dari Ibu Dekan kita yang paling cantik ulala. Ada Bu Ana Sopana. Selamat pagi Bu Ana Sopana. Pagi, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Hanif? Alhamdulillah. Sedikit ngos-ngosan Bu karena new normal. Jadi saya sedikit dikoyokin dulu sama anak-anak tadi pagi. Oh gitu ya, oke. Oke, baik. Monggo silakan Bu Ana sambutan dan pembukaan untuk acara pagi hari ini. Baik, terima kasih Bu Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk anak-anakku semuanya. Salam sehat dan bahagia. Yang saya hormati Bapak MH Husnudin Nur Rahman MSI, motivator dari Neutron Yogyakarta yang akan berbicara pada pagi hari ini. Host kita yang cantik, Bu Handif Rani Iswari, SEMM, beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, dan para peserta talkshow dari berbagai daerah. Tadi saya sudah beberapa absen dari NTT, dari Malang, dari Jawa Timur, dan lain sekitarnya, yang insya Allah diberikan hasil terbaik untuk bisa diterima di PTN impiannya, amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini di Jumat Berkah 3 Juli 2020 kita dapat mengudara berjumpa via dunia maya dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Kenapa? Karena sehat itu yang paling utama. Dengan sehat jiwa dan raga, insya Allah kesuksesan akan milik kita semua. Saudara semuanya, saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama Malang atas nama Dekan tentunya merasa senang dan berbahagia dapat mempersembahkan kegiatan ini yang merupakan kegiatan kolaborasi antara Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama Malang dengan Neutron Yogyakarta, ya, bimbingan belajar yang juga tidak asing. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua yang sedang berjuang meraih cita-cita, yaitu menembus pendidikan tinggi di PTN. Saudara, pendidikan adalah awal dari perubahan. Tanpa pendidikan tidak ada peradaban. Ini katanya Najwa Shihab ya, yang sudah kepoin IG-nya FE pasti tahu. Oleh karena itu penting buat adik-adik kuliah di pendidikan tinggi. Kenapa? Karena tanpa pendidikan tinggi maka kita akan kurang bisa berkomunikasi secara baik, mungkin kurang bisa bersosialisasi. Nah, dengan pendidikan insya Allah tidak hanya diajarkan teori tetapi juga diajarkan praktek-praktek bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik dan sempurna. Sungguh kita hanya bisa berusaha dan berdoa, selebihnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dialah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Tak ada batasan, jika Allah telah berkehendak, maka kun fayakun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui segala kamu yang tidak mengetahui. Sedang kamu tidak mengetahui, ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Jadi itu cuplikan Jumat Berkah ya. Sedikit cerita, saya dulu cita-citanya jadi dokter. Saya adalah lulusan SMA terbaik di Kabupaten Brebes ya, SMA 2, ranking 1. Tetapi ternyata saya tidak diterima di UGM seperti mimpi saya jadi dokter. Saya akhirnya kuliah di S1 di sini di jurusan akuntansi Universitas Widyagama Malang. Saya sekarang tidak jadi dokter tapi jadi doktor. Saya akuntan, saya jadi dokter muda, usia 33 saya sudah dokter. Itulah hikmah. Ternyata apa yang kadang kita pikirkan baik, ternyata kita tidak tahu. Apa saya dulu pengen banget jadi dokter, ternyata saya jadi akuntan. Ternyata itulah yang terbaik buat kita. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah yang penting kita sudah berusaha. Kalau kita
sudah berusaha dengan maksimal, ternyata Tuhan berkehendak lain, maka itulah jalan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku semuanya, jika misalnya hari ini yang sudah berjuang untuk mendapatkan PTN impiannya ternyata belum berhasil atau belum beruntung, yakin bahwa ada rencana yang amat baik dan indah untukmu. Jadi PTN bukan satu-satunya cara untuk meraih kesuksesanmu, dan masih banyak PTS lain yang juga bagus dan bisa memberikan beasiswa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Talkshow tips dan trik menembus PTN secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Bu Ana gaspol pokoknya pagi-pagi ya Bu Ana ya. Bu Ana pakai apa namanya? Kebetulan layarnya seperti ada siluet cahaya. Ya, ini kebetulan di kantor ini. Sudah berasa kayak di Instagram gitu. Oh gitu ya. Ini di kantor ini Bu Ani. Oke. Siap. Terima kasih Bu Ana semangatnya dan sudah membuka acara hari ini karena memang luar biasa. Kita tidak pernah tahu rencana Allah seperti apa. Mungkin yang kita anggap itu baik untuk kita ternyata belum tentu terbaik untuk kita. Begitu ya Bu. Yang paling penting usaha dan harus terus doa juga. Usaha dan doa. Oke. Walaupun COVID tapi tetap harus menggapai mimpi. Gitu ya Bu ya. Betul sekali Bu Hanif. Oke. Saya lanjutkan ke acara selanjutnya karena tadi secara formal sudah dibuka oleh Ibu Dekan, tetapi tidak afdol jika saya tidak membacakan pengunggah semangat pagi ini. Wah, ini udah ala-ala kalau udah setiap kali webinar yang moderatornya saya pasti sudah tahu. Saya akan membacakan sebuah narasi ala-ala Mbak Najwa Shihab. Ini mulai tadi kayaknya Mbak Najwa Shihab sudah disinggung-singgung ya tadi ya di IG-nya juga. Dari awal ya. Oke, saya akan bacakan sebuah narasi dulu untuk kita semua, untuk adik-adik kita, untuk putra-putri kita yang luar biasa tangguh menggapai mimpi kita. Oke, yang pertama narasi dari kami. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menyebar luas. Akibatnya tatanan kehidupan pun berubah. Aktivitas di luar rumah dibatasi, dunia pendidikan dipaksa berhenti melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Pelajar pun harus menggunakan sistem jarak jauh atau daring untuk tetap bisa belajar setiap hari. Tidak hanya itu, tidak ada seremoni kelulusan. Dengan kata lain, angkatan tahun 2020 ini proses kelulusannya disederhanakan. Angkatan corona, angkatan virus terpatri di jidat para lulusan tahun 2020. Tapi tahukah, kami segenap warga Indonesia berbangga hati pada kalian. Kalian menunduk berjam-jam untuk belajar via daring menggunakan gawai. Kalian yang bahkan melangkah jauh ke sumber sinyal untuk tetap belajar. Kalian angkatan corona adalah angkatan emas Indonesia yang bermental baja, berpandangan luas, dan piawai secara digital. Hari ini, kami mendedikasikan kepada kalian, angkatan corona yang tak kenal lelah menggapai mimpi dan asa. Walau new normal, kalian tetap memegang teguh cita-cita untuk terus melanjutkan pendidikan di jenjang lebih tinggi, perguruan tinggi. Selamat menggapai cita-cita, putra-putri kami, anak-anak kami, adik-adik kami. Kalian adalah Avengers Indonesia yang siap menghadapi UTBK dan tantangan lainnya. Bravo untuk angkatan lulusan tahun 2020. Baik, mungkin itu aja penggugah semangat pagi hari ini untuk keren sekali Bu Hani. Jadi udah ala-ala Mbak Najwa ya. Belajar sama Mbak Najwa semalam belajarnya. Jadi pagi hari ini insya Allah itu akan menggugah semangat kita semuanya. Tidak hanya adik-adik kita yang akan menghadapi UTBK, tapi juga
guru, orang tua, karena harus banyak kolaborasi dengan banyak pihak. Seperti itu. Oke, selanjutnya, pada tataran selanjutnya, saya akan mengundang Ibu Ana Sofana, salah satu motivator keren, handal, sukses, yang bisa membuat semangat kita lebih berkobar-kobar lagi, apalagi adik-adik kita yang mau menghadapi UTBK, yaitu Bapak Kusnudin dari Neutron Yogyakarta. Selamat pagi Pak Kusnudin. Selamat pagi, sudah bergabung di sini? Oke. Tadi sudah Pak Kusnudin? Kusnudin, Muhammad Kusnudin ini bukan? Iya, sudah yang dari Neutron Yogyakarta. Halo Pak, suaranya belum terdengar. Selamat pagi Pak Kusnudin. Ini sebentar ada beberapa hal yang harus cek. Iya Pak, kurang keras sedikit. Ya, dengar cuman kurang keras sedikit. Oh, kurang keras. Dan videonya belum terpasang Bapak. Neutron Yogyakarta, Bu Hanif sudah ada. Iya, sudah. Jelas Ibu? Mas. Kurang jelas Pak. Oke, ini dia. Sebelumnya jelas, sebelumnya tadi jelas. Oke. Suaranya sudah bisa masuk? Oke, sambil menunggu dari suara dari Bapak Kusnudin, saya ada video dari Neutron perihal protokol COVID yang sudah dilakukan oleh pihak Neutron. Mungkin sembari kita melihat ya bersama-sama ya. Oke, ternyata pihak Neutron Yogyakarta itu sudah melakukan protokol COVID loh di tempat lembaganya. Mari kita lihat bersama-sama ya. Oke. Apa? Aja. Ayo melangkah bersama. Ayo belajar bersama. Mari melukis pelangi cita-cita bersama Neutron Yogyakarta. Langkah pasti meraih prestasi. Ayo melangkah bersama. Ayo belajar bersama. Mari kawan belajar dan bergembira. Neutron Yogyakarta. Beri super fun. Yang tak ada lagi cerita. Belajar. Ajari muda.
Ayo belajar bersama, mari melukis langit cita-cita bersama Newton Yogyakarta. Langkah pasti meraih prestasi. Baik, dari Pak Kusnudin suaranya udah bisa masuk Bapak? Cek Pak Kusnudin. Baik, Pak Kusnudin bagaimana? Sudah siap suaranya Bapak? Dengar Ibu, jelas. Enggak jelas Pak, Suaranya kecil. kecil. Kurang, volumenya kurang tinggi Bapak. Jelas Ibu. Jelas. Enggak jelas Pak, enggak jelas Pak. Yang tadi yang pertama tadi sudah jelas, yang sekarang tidak. Pakai mic yang pertama tadi. Baik, sambil menunggu, kita sama-sama bisa memahami jika memang kondisinya ketika kita memang melakukan kegiatan daring, memang ada permasalahan sedikit biasanya di teknis ya. Jadi mohon bisa bersabar menunggu. Ada audionya dari Neutron Yogyakarta. Oke. Oke, bagus gini Pak Bu Hanif, nggak pakai virtual. Cantiknya kelihatan. Baik, Oke. gimana Pak Kusnudin sudah ada? Belum ada suaranya. Ya, kasih profil dulu universitas mungkin sambil nunggu. Kebetulan sambil menunggu juga, memang karena memang ya kebetulan memang oh ini sebentar masih oke. Dari Neutron Yogyakarta masih membetulkan audionya. Oke, kita sambil ya memang karena memang kondisi ya, kita kalau misalkan memang acara live apalagi berhubungan dengan teknologi pasti salah satunya ada kendala sinyal atau kendala lainnya, biasanya seperti itu. Jadi mohon ditunggu sebentar. Sambil menunggu, saya akan berkenalan dulu kepada seluruh yang sudah ikut serta pada hari ini, mengenalkan Universitas Widya Gama Malang. Share screen. Ada yang bilang waktu berjalan sangat cepat. Lebih tepatnya, bagaimana kita mengisinya. Langkah pertama, kuliah pertama, teman pertama, dan semua hal yang pertama kali kita lakukan di tempat baru. Ketika Anda pergi ke universitas, itu adalah tempat bertemu dengan orang-orang, belajar dari satu sama lain, dan tumbuh bersama. Ingin membangun sesuatu? Bagus. Membuat karya inovatif, membangun peradaban. Tiba Ustaz dia yakin. Waktu untuk berdiam diri dan tertinggal. Jadi mulailah bergerak. Wujudkan ide Anda dan menginspirasi. Inilah masa depan Anda dan peluang Anda. Universitas Widya Gama Malang, kita wujudkan semuanya. Wow, tadi udah kita bisa melihat ya bersama-sama profilnya Universitas Widya Gama Malang. Tapi tidak afdol Bu Ana kalau kita juga nggak memperlihatkan profilnya Fakultas Ekonomi. Wow, Iya, jadi di Widya Gama ada beberapa fakultas dan fakultasnya salah satunya adalah Fakultas Ekonomi yang terdiri dari 3 prodi. Prodi pertama adalah prodi manajemen, prodi kedua adalah prodi aktuariat, dan prodi yang ketiga adalah prodi D3 keuangan dan perbankan syariah. Jadi yang mau belajar tentang syariah di sini juga ada gitu.
Oke, sambil saya persiapkan. Oke. Makasih. Sinyalnya nggak kuat sinyalnya. Baik loh, normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 telah merubah signifikan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya kita. Saya, Dr. Ana Sopana, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama Malang, mengajak Anda untuk terus produktif dan optimis meraih asa. Di sini, Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama Malang banyak sekali kesempatan meraih beasiswa. Gedung baru dengan fasilitas lengkap, kurikulum kampus merdeka, dosen yang profesional dan kompeten, serta kuliah jadi tenang karena biaya dosen. Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama Malang terdiri dari 3 program studi akuntansi dengan predikat unggul, program studi manajemen dengan predikat sangat berkualitas, dan program studi D3 Keuangan Perbankan dengan predikat berkualitas. Segera bergabung dengan kami di Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama Malang dengan cara klik www.emb.widyagama.ac.id. Sukses bersama Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama Malang, Kampus Inovasi. Baik, tadi sudah melihat profil dari Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama Malang. Ketemu lagi dengan Bu Ana Sopana yang cantik, ulala, yang sudah mempromosikan Fakultas Ekonomi ya Bu Ana ya. Terima kasih Bu Ana. Oke, baik Bu Ana. Ini dari Neutron Yogyakarta rencananya mau sign dengan akun yang berbeda. Jadi sambil menunggu, karena memang ada kendala teknis, kami mohon maaf sebelumnya. Dan sambil menunggu Bu Ana Sopana, boleh kita berbincang dulu Bu Ana Sopana? Masih di mute Bu Ana? Ora Dek, libur. Baik Bu Hanif, ini kebetulan ada tamu. Ya silakan Bu Hanif. Sambil menunggu dari Neutron. Ini Neutronnya juga sudah bergabung lagi baru dengan kita dengan akun yang baru. Sambil menunggu, ya. Sambil menunggu saya sedikit mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Bu Ana Sopana. Ya baik, silakan. Oke, baik Bu Ana. Ada beberapa yang kemarin Bu Ana, jadi karena kontak personnya adalah dengan saya, ada beberapa calon mahasiswa yang mungkin sekarang juga sedang menghadapi UTBK sempat mempertanyakan beberapa hal kepada saya. Mungkin Bu Ana Sopana bisa memberikan masukan terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi gini, ada yang bertanya seperti ini, saya dan kakak saya sekarang kerja di bank dan koperasi Bu. Adakah kuliah di Fakultas Ekonomi Widyagama Malang yang sesuai dengan profesi saya? Pertanyaannya begitu. Kebetulan beliau ada yang WA semalam dengan saya, karena saya ingin sekali nih mau ikut juga tetap berkuliah, tapi sambil bekerja, gitu Bu Ana. Di Fakultas Ekonomi di Widyagama Malang, apakah ada program tersebut? Gitu. Baik Bu Hanif, sambil menunggu dari Neutron ya, tadi pertanyaannya kalau kita sedang kerja gitu ya, apakah bisa sambil kuliah, utamanya di koperasi? Oh,
Kebetulan di Fakultas Ekonomi ada juga kelas karyawan, jadi bagi rekan-rekan yang bisa pengen kuliah sambil kerja, ada program reguler B, baik di akuntansi, manajemen, maupun D3. Nah, kalau mau fokus di bidang perbankan, kita juga ada program D3 Keuangan dan Perbankan, begitu. Wow, komplit ya Bu ya, berarti ya bisa masuk ke prodi mana saja yang mungkin sesuai dengan profesinya ya Bu ya, gitu nggih. Lah, lalu juga ada pertanyaan nih Bu Ana, ini sambil menunggu dari pihak Neutron. Oke, ada juga nih Pak, ini yang mau bertanya begini. Saya sedang cari beasiswa Kak, dan saya tahu kakak-kakak tingkat di sekolah saya dapat banyak beasiswa dari Widyagama Malang. Apa saja beasiswanya? Dan apakah saya bisa memperolehnya, Bu? Wah, kalau pertanyaan beasiswa tepat di Widyagama, karena di Widyagama ada banyak sekali beasiswa. Satu, ada beasiswa bidik misi ya, kita bisa pakai KIP, kuliah nggak bayar, dapat sangut ya bulan. Kemudian ada beasiswa yang dari Universitas Widyagama Malang, beasiswa unggul mulia, itu full, kuliah dari awal sampai akhir free. Kemudian pasti ya yang punya prestasi tentunya. Kemudian ada beasiswa 2 semester. Ini bagi adik-adikku yang mengikuti acara hari ini spesial, silahkan bisa menghubungi tim PMB bisa mendapatkan beasiswa 2 semester. Nah, kemudian ada beasiswa dari Jaringan Pengusaha Nasional, kita juga ada beasiswa prestasi, PPA, dan banyak lagi yang jelas. Kalau sampai tidak kuliah, rugi. Karena banyak sekali kuliah dengan gratis. Begitu, Bu Hanif. Wow, keren banget, banyak banget fasilitasnya ya, Bu, ya, untuk beasiswanya juga ya. Wah, keren banget. Ada ini kayaknya dari pihak Neutron sudah tersambung, Ibu. Oke, kita cek sound dulu. Ya. Selamat pagi, Pak Kusnudin. Ya, selamat pagi. Sudah dengar, Ibu? Sudah, alhamdulillah. Silakan Pak, videonya dinyalain. Oke, ya, ini tadi ini ada kesalahan. Nggak tahu kenapa, ini tiba-tiba kok mati sendiri. Oke, videonya Pak, videonya belum dinyalain Pak. Gimana? Videonya sudah, Bu Ana, sudah saya unpin. Oh ya, oke, sip. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, baik, Pak Kusnudin. Ya, selamat pagi semuanya ini. Selamat pagi, gimana Pak. Kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah sehat, Bapak. Bagaimana Bapak juga semangat pagi ya Pak ya, walaupun masih sedikit ada trouble pagi hari ini, gitu, kendala teknis begitu ya. Ya Ibu, ini harus tetap semangat. Ya, harus tetap semangat. Yes. Pandemi seperti ini, baik Widyagama ataupun Neutron, nanti mahasiswanya atau siswanya tetap semangat terus, dan mudah-mudahan cita-citanya bisa tercapai. Amin. Amin. Ya, kita harus semangat karena kita harus membakar semangat adik-adik sekarang ya Pak ya, pagi hari ini ya Pak ya. Oke. Karena jujur Pak, mau ujian tuh biasanya yang seperti saya mungkin sekitar hampir 10 tahun yang lalu saya ujiannya. Sudah lama banget ya. Ujian masuk perguruan tinggi itu yang ada dredeg Pak. Dredeg itu bahasa Jawanya apa ya Pak ya? Grogi ya, bahasa Indonesia grogi. Terus dredeg dan bingung mau apa gitu kan, sementara tidak banyak orang yang bisa waktu itu saya ajak berdiskusi gitu kan. Sekarang eranya sudah berubah, banyak orang, banyak fasilitas, dan banyak seperti Neutron Yogyakarta yang salah satunya luar biasa pagi hari ini bisa sharing sama kita pagi hari ini. Begitu ya Pak ya? Ya. Oke. Nah, sekarang saya ini Pak mau tanya dulu. Mungkin sedikit saja mempertanyakan dulu bahwa saya dulu waktu zaman saya mau masuk perguruan tinggi waktu itu, saya juga sempat bingung nyari bimbel yang cocok nih gimana, yang mana sih gitu kan ya. Karena apa? Bingung harus belajarnya apa, tipsnya apa, kan banyak banget yang harus dipelajari kan ya, nggak mungkin dalam waktu sekejap kita bisa celing gitu kan, sulap gitu kan, tiba-tiba lolos itu kan nggak mungkin, semuanya butuh proses gitu kan Pak ya. Nah, pertanyaan awal saya adalah sebenarnya Neutron Yogyakarta ini sudah berdiri berapa lama dan inovasi seperti apa sih sebenarnya, apalagi menghadapi era yang seperti ini Pak? Oke, terima kasih pertanyaan yang baik ini dari Ibu. Mohon maaf tadi.
Ibu Hanif Rani Iswari. Oh, Ibu Hanif, ya panggilannya Ibu Hanif. Hanif Lala nggak apa-apa, Pak. Monggo Pak Kusnudin. Untuk neutron sendiri itu sudah berdiri kurang lebih dirintis mulai tahun 80-an itu. Terus selama itu ternyata alhamdulillah neutron itu kurang lebih sudah memiliki bank soal. Akhirnya ketika ada adik yang les di neutron atau yang ingin bergabung di neutron itu sudah tidak perlu khawatir lagi, karena di neutron itu saya yakin dengan pengalaman yang sudah lama dan memiliki bank soal yang sangat baik, nanti adik-adik tinggal mempersiapkan saja. Intinya semangat belajar, nanti apapun tentang terkait apalagi pengen masuk ke perguruan tinggi, ya itu saya yakin nanti tidak usah memikirkan lagi. Yang memikir hanya kami saja, nanti adik-adik semuanya tinggal semangat saja, intinya itu. Insya Allah nanti akan kami arahkan. Pada prinsipnya itu ya. Oke. Pada intinya balik lagi ke persiapan dari dari masing-masing diri sendiri ya Pak ya, untuk calon adik-adik yang sekarang sudah lulus di angkatan tahun 2020 ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang banyak yang bertanya Pak, metode belajar yang seperti apa? Metode belajar efektif yang ala-ala neutron gitu ya, biar bisa lulus UTBK gitu, itu gimana sih gitu? Oke, untuk ala-alanya ya, kalau misalkan di neutron sendiri, ini memang UTBK, mungkin Ibu juga sudah mengikuti perkembangan, apalagi di masa pandemi ini memang beberapa aturan itu memang berubah itu tidak pasti. Jadi kemarin itu ada pengumuman dari LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri, itu yang menangani. Itu kemarin ada perubahan aturan terutama yang tes di Surabaya, Pak Ibu. Kemarin untuk tes dari Surabaya sendiri itu mengeluarkan bahwa yang mendapatkan lokasi di Universitas Negeri Surabaya itu ternyata dirubah lagi, artinya direlokasi. Nah, hal-hal seperti ini memang ya kita memang tidak bisa hindari dan tidak bisa menyalahkan siapapun, karena memang keadaan seperti ini bisa saja terjadi apapun, intinya itu. Nah, bagaimana kalau mensiasati neutron seperti itu? Untuk tipsnya, ketika pengen masuk PTN dan melewati jalur UTBK, itu pada intinya neutron itu pasti akan mengajarkan metode yang kami sudah lama ajarkan ke semua siswa. Ada namanya metode penalaran. Artinya memang betul yang namanya mengerjakan soal UTBK dan soal UTBK itu pada dasarnya itu yang membuat itu adalah para dosen yang dipilih, Ibu. Jadi ketika dosen itu kebanyakan itu tidak suka atau jarang menggunakan soal itu hafalan, kebanyakan penalaran. Nah, atas dasar itu neutron pun ya sama, memang kami itu menggunakan konsep dasar. Nah, padahal nalar itu kebanyakan itu diambil dari konsep dasar. Karena tidak mungkin yang namanya waktu yang pendek itu mengerjakan soal yang banyak, itu tidak mungkin. Nah, di neutron ada itu, dan satu lagi itu kalau untuk khusus UTBK sendiri, ketika pengen menghadapi UTBK itu di neutron ada di akhir, insya Allah besok akan dilaksanakan, ada metode satu lagi, karena mungkin Ibu juga sudah tahu yang namanya UTBK satu soal itu kurang lebih hanya 1 menit, bahkan ada yang kurang, Ibu. Betul. Nah, kalau misalnya seperti itu bagaimana menghadapinya? Ini saya yakin ini beberapa anak mesti banyak yang masih berpikir, wah gimana ya saya supaya bisa mengerjakan semuanya dengan benar. Nah, itu yang perlu banyak pertanyaan, yang perlu perhatian memang seperti itu. Terus bagaimana? Dan saya yakin itu mesti biasanya rata-rata anak itu ada yang tidak sempat membaca soalnya, Ibu. Betul, karena terlalu pendek ya waktunya ya Pak ya. Iya, betul. Nah, itu luar biasa. Nah, ketika tidak sempat membaca soalnya, padahal ingat, yang namanya UTBK itu sebisa mungkin kalau bisa kan menjawab. Kenapa kok seperti itu? Karena pilihan ganda ya Bu. Ketika pilihan ganda itu kan mesti ada kalimatnya di atas, biasanya pilihlah jawaban yang tepat dan benar. Artinya anak-anak itu justru memilih, bukan mengerjakan, Ibu ya.
Itu oke. Nah, tapi tetap memilihnya dengan konsep yang benar. Nah, di neutron selain metode penalaan itu ada yang namanya metode gambling. Untuk anak-anak yang ternyata waktunya itu tidak cukup atau sangat mepet, itu bisa nanti adik-adik menggunakan metode yang barusan saya sampaikan. Metode gambling itu pada intinya gini, Ibu. Bagi anak yang tidak sempat membaca soal, tapi pengen mengerjakan, itu kan pasti nanti akan ngawur, Ibu. Ya, ngawur, tapi ngawurnya gimana gitu kan ya Pak ya? Nanti ketika adik-adik pengen ngawur, supaya ngawurnya benar, nanti akan kami ajarkan, Ibu. Ya, itu bahasa gambling. Berarti ini tips ngawur tapi benar gitu ya Pak ya? Iya, betul Ibu. Tapi ini jauh Bapak Ibu, ini saya garis bawahi, apakah 100% betul? Tidak Ibu saya ya. Memang saya ngomong apa adanya Ibu. Tapi kami itu ngawurnya itu berdasarkan analisis. Artinya ternyata yang namanya UTBK itu ada analis tersendiri Ibu, yang memang kami mungkin karena sudah lama Ibu, sudah lama untuk mempersiapkan UTBK seperti ini. Jadi kami tahu ternyata itu ada karakternya. Nah, itu karakter-karakter seperti itu yang kita kita pelajari. Dan alhamdulillah dengan metode itu Ibu, itu tidak sedikit yang keterima di kedokteran Ibu. Iya. Bahkan saya sampai sempat sempat ngobrol sama anak yang keterima kedokteran. Itu, wah, kok bisa? Iya, Om. Ini mohon maaf, Ibu, kalau di neutron sebelum saya lanjutkan itu manggilnya memang kebanyakan tidak Bapak atau Ibu. Karena ketika nanti manggilnya Bapak atau Ibu, anak-anak nanti kadang-kadang sungkan. Akhirnya susah. Sungkan bertanya nanti ya. Manggilnya biasanya kalau enggak Om, kalau enggak Mas. Tapi jangan digabung Ibu, nanti jadi Omas nanti. Omas. Nah, intinya ketika memilih jawaban itu seperti itu, Ibu. Kalau di neutron sudah ada antisipasinya. Gitu. Oke, berarti metode khususnya ada ya, ada metode khusus ya dari neutron gitu ya, yang tadi bilang gambling, sedikit ngawur, tapi ngawurnya itu ada analisanya, jadi jawabannya ada kemungkinan benarnya besar gitu ya Pak ya? Ya betul. Okay. Ya kurang lebih kalau di persentase 85% lah Ibu. Wow, tahu gitu saya dulu ikutnya neutron ya Pak ya, biar jadi dokter. Seharusnya Ibu ya. Nah, di sini saya juga dokter ya, sama kayak Bu Ana. Amin insyaallah. Wah, amin. Oke, jadi doakan saya juga Bu ya. Amin juga. Ini kita berdoa bersama-sama juga termasuk adik-adik yang mau menghadapi UTBK, bisa lolos UTBK, bisa lanjut ke S2, bisa lanjut ke S3. Wah, itu luar biasa banget. Gitu ya Pak ya. Iya. Oke, selanjutnya lah ini yang kita tunggu-tunggu nih Pak. Lalu tips seperti apa ya, trik seperti apa ya yang harus dimiliki oleh adik-adik kita ini Pak untuk bisa lolos? Tadi sudah ada metodenya, metode khususnya di neutron seperti itu. Lah tipsnya dan triksnya seperti apa nih Pak? Kalau kita bicara tips sama trik Ibu ya, ini mungkin memang agak luas karena untuk yang namanya tips dan trik. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya di layarnya adik-adik semua, sudah di-share screen ya? Ya, sudah. Sudah ya. Nah, untuk tips dan trik semuanya, ini sebelum mengawali, itu sebenarnya sangat banyak, karena UTBK itu tidak mungkin. Itu persiapannya, itu mepet. Artinya saya yakin untuk adik-adik semuanya yang sudah ikut bimbingan, ya terutama yang bimbingan di neutron, saya yakin sudah tahu gimana menghadapi UTBK seperti apa. Nah, ini mungkin untuk yang belum, ini memang untuk UTBK sendiri memang tidak bisa disiapkan mepet. Terus bagaimana? Apalagi ini Nyun Sewu, sebelum ke slide berikutnya, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum menentukan triknya. Kenapa? Ketika kita belum tahu aturannya, itu nggak mungkin bisa menentukan tips ataupun trik gimana mengerjakannya supaya cepat. Nah itu, jadi aturan yang dipakai itu betul-betul harus dicermati.
Apalagi di musim pandemi ini, Ibu, seperti saya disampaikan, itu yang terakhir ini saya baru dapat WA tadi pagi, mungkin bermanfaat buat adik-adik semuanya yang nanti akan ikut tes UTBK. Beberapa kota itu pemerintah daerahnya mengeluarkan kebijakan bahwa yang akan ikut tes di daerah tersebut harus rapid test terlebih dahulu, Ibu. Jadi barusan tadi pagi. Oke, ada announcement baru berarti ya Pak ya? Ya, ini berita baru. Mohon agak ya memang tidak bisa menyalahkan Ibu. Ketika pemerintah sekarangnya terkait kesehatan itu memang sangat-sangat penting. Ketika sudah tes tapi kesehatannya tidak dijamin, memang agak mungkin pemerintah daerah juga takut nanti ada klaster baru mungkin Ibu. Klaster UTBK, wah itu tambah parah lagi Ibu. Nah itu yang mungkin diantisipasi oleh pemerintah daerah. Akhirnya kalau yang sudah mengeluarkan pasti itu Surabaya, itu harus, dan saya sendiri sudah konfirmasi Ibu ke pihak yang menangani. Kalau untuk yang Jawa Timur kebetulan dipegang oleh Universitas Airlangga, itu kebetulan saya sudah menanyakan, memang surat itu betul adanya, akan tetapi apakah ini nanti akan mundur karena syarat untuk ikut UTBK itu ternyata 14 hari sebelumnya sudah tes rapid test itu seperti itu. Padahal ini sudah tanggal 4 Ibu. Nah, sedangkan mulai tesnya tanggal 5. Nah, artinya ada beberapa anak yang mungkin ini segera, ini penting ini Ibu, penting. Artinya segera menghubungi panitia lokasi masing-masing, karena setiap pemerintah daerah itu nanti adik-adik biasanya sudah tahu memilih tempat lokasi tes. Nah itu nanti di mana silahkan langsung menghubungi. Kalau tidak nanti takutnya pas waktu acara itu kesulitan. Itu ya Bu. Itu apakah di Surabaya saja ataukah mungkin di Malang ya? Malang kebetulan masih zona pandemik. Apakah di Malang juga ya Pak? Nah, ini untuk Malang sendiri, ini memang saya belum dapat yang resminya. Apakah di Malang ya? Nah, minimal kita harus jaga-jaga. Artinya, ya alangkah baiknya kalau saran saya, ini bukannya promosi tes rapid, ya, rapid test tidak ya, Bu. Tapi ini untuk antisipasi sebaiknya memang melakukan terlebih dahulu daripada nanti pada waktu tes itu adik-adiknya belum punya. Akhirnya nanti adik-adik gara-gara seperti itu Nyun Sewu, itu kan bukan keinginan adik-adik semuanya saya yakin. Jadi gara-gara peraturan tidak bisa ikut kan sangat-sangat rugi itu. Oke, baik. Nah, untuk tipsnya ini Ibu sebenarnya sangat banyak, mungkin bisa pindah ke slide berikutnya Ibu. Nah, ini untuk sebelum tes sendiri. Nah, ini untuk sebelum tes sebetulnya kemarin itu kalau di Neutron sudah disampaikan bahwa jauh-jauh hari itu sudah menyiapkan materi. Nah, ini mungkin saya akan membahas terkait teknisnya Ibu. Karena untuk materi saya yakin adik-adik semuanya sudah banyak dapat dari mana, bisa dari ikut bimbingan, bisa dari sosmed, bisa dari manapun. Karena memang sekarang harus beralih. Nah, untuk teknisnya gimana? Nah, pertama intinya perlengkapan yang harus dibawa itu tolong disiapkan dulu adik-adik semuanya. Karena ketika nanti ada yang kurang, jangan sampai tahun kemarin tuh Bapak Ibu, mungkin Ibu Hanif mungkin ada yang sudah tahu ya. Kalau tahun kemarin tuh ada yang fotonya itu tidak sama, hampir agak berbeda dengan yang tertera di kartu tes, itu bermasalah loh Ibu. Oh, harus foto berarti harus sama ya Pak ya? Iya Ibu, ya itu ya. Apakah nanti yang dipakai pakaiannya juga harus sama dengan foto? Tidak Ibu, ya, itu minimal itu fotonya jangan sampai yang dipakai foto yang agak terlalu lama, nanti takutnya dicurigai. Nah itu hal seperti itu memang kita perhatikan. Nah perlengkapannya seperti apa saya yakin nanti teman-teman atau adik-adik semuanya saya yakin sudah bisa membaca di aturannya. Nah untuk cek lokasi, untuk cek lokasi sendiri nanti adik-adik kalau bisa sehari sebelumnya minimal itu
Itu harus cek lokasi. Ketika nanti hari H belum cek lokasi, nanti adik-adiknya nanti pasti akan kesulitan. Mungkin bisa dipercepat nggak Pak? Itu cek lokasi, karena ini masalah teknis. Nah, kemudian berangkat lebih awal, jangan sampai lupa. Nanti ingat kalau misalkan kita pada waktu kita tes, ini kemarin kan ada perubahan jadwal yang tadinya sesi satunya itu jam 7. Di sana harus di sana, ternyata alhamdulillah ada kelonggaran, nanti tesnya bisa jam 9. Nah, jadi nanti saya harapkan memang ketika sebelum tes adik-adik harus sarapan dulu Ibu ya. Harus sarapan, harus fit, pokoknya intinya itu. Kemudian dan yang tidak kalah penting, tolong jangan membawa kendaraan sendiri. Itu saran saya. Karena apa? Ternyata ini hal sepele mungkin Bapak Ibu semuanya ya. Ini hal sepele tapi ternyata itu mencari tempat parkir itu tidak mudah, Ibu. Nah, itu. Betul sekali itu, Pak. Pernah pengalaman saya ketika saya dulu ujian juga begitu. Bingung karena tempat parkir. Nah, itu masalahnya di situ. Nah, ini berarti adik-adik semuanya kalau sarankan mending diantar. Mungkin bisa selanjutnya, Ibu. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini pada saat tes. Nah, ini yang saya bahas hal teknis Ibu guys. Soalnya kalau untuk materi saya yakin adik-adik sudah besok mau tes tanggal 5 kok mosok sekarang belum siap, intinya itu. Nah, untuk pada saat tes sendiri apa yang harus dilakukan? Mungkin bisa langsung Ibu. Nah, ini nanti ketika sudah masuk, tolong cari benar-benar yang posisi nyaman mungkin. Tapi posisi nyaman itu belum, nanti jangan-jangan malahan adik-adiknya nanti ketiduran Ibu, nggih, hati-hati ini. Nggih. Hati-hati ini. Mental nanti Pak ya. Nah, ini saya takutnya itu milih posisi nyaman itu artinya enak buat tidur. Jangan sampai seperti itu ya. Ini artinya benar-benar rileks, tenang, jangan jangan gupuh. Itu bahasa Indonesia yang bagus itu apa Ibu? Gupuh. Gupuh. Apa Ibu? Gugup ya Pak. Gugup. Wah, ini Bu Ana ini ya. Jangan gugup ini. Terima kasih Bu Ana ini. Ya betul memang. Ketika nanti kita sudah gugup, itu memang wah sangat kesulitan. Apalagi nanti waktunya sangat cepat. Itu nggak mungkin efektif dalam mengerjakannya. Nah kemudian yang berikutnya itu ada pilihlah soal yang efektif. Efektif itu yang saya maksud itu satu. Adik-adiknya kuasai. Jangan langsung milih soal, mohon maaf nanti saya yakin ada beberapa soal itu yang panjang bacaannya, ada yang pendek, apalagi nyun sewu, mungkin Bu Hanif, Bu Ana, mohon maaf Bu Ana ini saya takut kalau misalnya salah nanti mohon diperbaiki Ibu nggih. Siap. Nah, untuk soal sendiri itu karena tahun ini itu mendapatkan dispensasi Ibu nggih. Tesnya yang tadinya ada TKA, tahun ini itu hanya TPS saja. Oh gitu. Ya, TPS Nyun Sewu Ibu Hanif bukan tempat buangan sampah ya, bukan ya, tapi tes potensi skolastik ya. Tes potensi skolastik sendiri itu nanti ada 4 subbab. Salah satunya itu kuantitatif gitu. Pada intinya nanti pelajarannya hanya ada 3, bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama matematika. Pada dasarnya itu. Kalau untuk TPS, jadi untuk yang mohon maaf, yang tadinya Saintek sama Soshum itu tidak dibedakan. Tesnya hanya TPS saja. Ya? Oke, betul. Hanya TPS saja. Nah, TPS itu kerjakannya memang harus cepat. Apalagi ketika ada bacaan soal, tolong benar-benar yang teliti membacanya. Karena apa? Ketika nanti teman-teman adik-adik semuanya mengerjakan soal 1 nomor, nanti kok mengulang lagi membacanya itu akan menghabiskan waktu. Kalau saran saya, mending membacanya teliti, langsung kena jawabannya, itu malah lebih efektif. Itu. Kemudian mungkin Ibu bisa dilanjutkan. Yang terakhir, semua soal dikerjakan. Nah, ini semua soal harus dikerjakan ya. Jangan sampai ada yang kosong. Kenapa? Karena tahun ini itu sama dengan tahun kemarin itu menggunakan IRT, artinya menggunakan respon butir soal Ibu nggih. Ketika nanti adik-adiknya ngerjakan nomor 1, betul misalkan, tapi yang lainnya kok betul juga.
Itu nanti meskipun benernya sama, itu poinnya nanti akan berbeda. Nah, contoh misalkan lagi nomor selanjutnya nomor 2. Nomor 2 ternyata kok yang adiknya benar, tapi langkungnya banyak yang salah. Itu di nomor 2, itu poinnya nanti adiknya akan mendapatkan poin yang lebih tinggi. Nah, alangkah baiknya itu memang semuanya harus dikerjakan. Nah, tapi ya seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa memang banyak anak itu yang tidak sempat membaca soal akhirnya ngawur. Nah, itu akhirnya anak-anak yang di Neutron kami ajarin metode gambling supaya ngawurnya benar, Ibu, nggih. Benar. Tidak boleh pindah-pindah ya, B semua gitu ya. Dulu saya diajarin Neutron gitu. Nah, ada seperti itu, Ibu, nggih. Tapi ada juga analisis yang lain, Ibu. Mungkin gitu. Saya akan sampaikan satu mungkin, Ibu, nggih. Ada beberapa soal itu yang jawabannya itu selang-seling, Ibu. Salah satunya itu ciri-cirinya. Nah, itu analisis seperti itu sudah kami gunakan karena kami sudah mengikuti Neutron kan sudah tahun kurang lebih tahun 80-an, Ibu, nggih. Itu karena kita memiliki soal-soalnya, akhirnya kita bisa mengetahui karakter jawaban. Salah satunya itu, Ibu. Gitu. Itu mungkin bisa dilanjut. Nah, tadi membahas tentang ada perubahan ya Pak, perubahan soal yang berhubungan dengan kuantitatif ini mungkin. Ini suatu hal yang baru kan jadinya ya? Oh iya, betul ya. Ini yang soal TPS tadi ya Pak ya? Nah, ini contoh. Nah, ini untuk soal TPS itu pada intinya nanti ketika pengen menjumpai soal kesesuaian pernyataan, berarti manakah yang sesuai dengan pernyataan di atas, kan mesti ada pilihan gandanya, Ibu. Itu langsung, karena ini harus cepat mengerjakannya. Ini mungkin clue-nya yang perlu dipahami adik-adik semuanya. Itu pertama, kesesuaian pertanyaan itu perhatikan kata kunci di pilihan jawaban. Itu biasanya ada yang beda, itu perlu diperhatikan, mungkin bisa agak cepat, Ibu. Karena ini memang, nah ini, cari kalimat yang maknanya hampir sama. Itu kuncinya ini, kunci. Ketika soalnya kok, pernyataan mana yang sesuai dengan bacaan di atas. Kemudian cari kalimat, ya, pilihlah jawaban yang sama persis dengan pertanyaan. Ini saya garis bawahi, Ibu. Jika ada yang sama persis, Ibu, itu pasti itu jawabannya. Dan kebanyakan anak-anak semuanya, adik-adik semuanya itu yang belum pengalaman, itu harus membaca semuanya langsung. Nah, itu jangan. Kalau siswa Neutron kebanyakan itu, tolong baca soalnya langsung pilihan gandanya dulu. Baru dikembalikan ke awal. Itu triksnya itu, salah satunya. Ini mungkin hanya salah satu saja, Ibu. Kemudian kesimpulan logis, itu mungkin bisa dilanjutkan. Berarti modelnya Kak bacanya screening gitu ya Pak ya, modelnya Pak ya? Caranya. Nah, betul. Tapi memang perlu latihan, Ibu. Kalau yang di siswa Neutron sudah kami latih ya sejak awal, Ibu. Kalau untuk yang kelas 3 SMA apalagi itu di modulnya, bahkan kelas 1 SMA, modulnya kami itu sudah ada materi untuk UTBK sama Olimpiade. Jadi diharapkan ketika nanti adanya yang les di Neutron sudah siap semuanya. Karena banyak juga yang les di Neutron kami dampingi untuk ikut Olimpiade, Ibu. Yang Diman kemarin ada, Ibu, Bu Ana itu mungkin yang putranya Diman, baru diterima Diman, Pak. Oh, baru. Kemarin ikut les Neutron juga. Oh, ya, mudah-mudahan. Saya tunggu, Bu, gabung lagi, Bu. Siap, insya Allah. Harga khusus. Oh, iya. Wah, apa yang tidak buat Bu Ana nanti? Nanti gampang itu. Nanti untuk apa namanya? Yang kemarin tuh kita dampingi juga, ada yang kimia. Kebetulan saya pengajar kimia juga, Ibu. Oh, basicnya kimia ya, Pak Kusnudin ya? Ya, saya kimia murni, bukan pendidikan kimia, Ibu. Makanya saya tidak berpendidikan ini, Ibu. Saya dulu kimianya 100, Pak, tapi sekarang jadi akuntan. Oh. Kimia saya senang banget dulu. Saya dulu sempat S1-nya juga kimia loh, Pak. Oh. Wah. Tapi kembali ekonomi juga. Kembali ke ekonomi. Oke, kembali ke kesimpulan logis ya, Pak ya? Ya, betul. Ini untuk kesimpulan logis. Kemudian untuk penilaian analitik mungkin? Oke. Bisa dilihat, ya. Nah, ini ciri-ciri yang banyak keluar itu ini sudah. Yang lainnya tidak ada. Mohon maaf, kembalikan tadi dulu, Ibu, sebentar. Sebentar, yang tadi dulu. Sebentar, belum kembali, Ibu.
Kepencet Pak, soalnya terlalu semangat saya nih. Wah, Ibu, mungkin sarapannya terlalu banyak, Ibu. Oh enggak Bapak, penalaran Nah, analitik. ini kalau misalnya untuk penalaran analitik itu dalam bentuk lebih atau daripada itu memang contohnya gini, memang kadang-kadang ada beberapa anak itu ketika jarang mengerjakan soal atau belum ada yang mengarahkan, itu kebanyakan misalkan Iya, tadi kan pergi. Bu Ana lebih cantik daripada Ibu Siti misalnya. Nah, itu contohnya itu oke. Nah, itu nanti ketika kan soalnya kebanyakan nanti tidak hanya 2 orang tapi banyak orang. Apalagi terkait tempat duduk, si A duduk di sebelahnya ini, si B duduk sebelahnya ini. Nah, itu ketika belum biasa mengerjakan soal seperti itu, alangkah baiknya memang kalau bisa langsung digambar atau enggak ditulis. Nah, itu salah satu cluenya. Kalau misalkan hanya awang-awang saja pasti nanti akan kelamaan. Ya memang ketika anak-anak kadang-kadang Mas kalau nulis itu kan butuh waktu, tapi itu lebih efektif daripada hanya berangan-angan. Itu Ibu. Nah, ini untuk contoh penalaran analitik, simpulan logis sama kesesuaian pernyataan. Tapi ada juga yang hitungan. Contohnya soal berikutnya Ibu. Nah, ini untuk berikutnya kalau misalkan soal kuantitatif itu memang harus cepat lagi. Ini saya beri contoh soal 1. Nah, ini pasti keluar ini Ibu Nyun Sewu. Yang model seperti ini saya bocorin satu soal yang biasa diajari di neutral Ibu. Ini biasanya kalau saya skip dulu nih Pak Kusudin, langsung ke yang lain. Jangan sampai di skip mana-mana ini Bu. Oh gitu ya, caranya gimana caranya Pak? Nah, ini ketika menjumpai soal seperti ini, kalau kuantitatif itu kebanyakan itu soalnya harus memang mengerjakannya cepat. Nah, ini kan yang di sini yang ditanyakan di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar. Nah, ketika dapat soal seperti ini, itu yang dilihat itu pertama kali yang ada pecahannya itu Bu. Berarti 4/10, 8/10, 4/5, yang D 8/5, yang E 8/5. Itu yang jadikan pembaginya samakan dulu. Nah, itu pembaginya samakan dulu. Nah, ketika pembaginya disamakan kan berarti otomatis yang beda hanya A sama B gitu. Pembaginya disamakan yang paling kecil. Oke, jadi 2/5 ya Pak ya, sama? Nah, 2/5 sama 4/5. Betul Ibu nggih? Nggih. Nah, dari situ sudah jelas. Oh, berarti yang A tinggal 2/5, yang B 4/5. Nah, yang kalau misalnya seperti itu kan jelas Ibu nggih. 4/5 ada 2. Enggak mungkin Ibu. 4/5 yang B sama C itu Ibu. Yang B sama C nggih. Nah, berarti ketika lihat persen seperti itu sudah jelas. 4/5, 2/5, berarti yang paling besar kan 8/5 Ibu nggih. 8/5. Ada juga yang 8/5 ya. Nah, itu kan tinggal D sama E toh. Ya, betul. Nah, terus tinggal ada 30%, ada 60%, ya sudah pasti jawabannya yang terbesar 60% E. Nanti jawabannya E. Nah, itu contoh sederhana Ibu. Lolos di UTBK nih, Pak. Amin, amin. Ikut lagi Bu tahun ini Bu. Ini harapannya adik-adik berarti bisa melihat soal yang tadi saya lihat itu horor gitu ya, gitu lebih baik di skip, ternyata dinalar saja bisa gitu ya Pak ya. Betul. Nah, ini konsep sederhana yang selalu kita ajarkan ke anak-anak. Kalau di neutral memang seperti ini, konsep penalaran seperti ini. Kalau untuk matematika yang dasar itu malah Ibu, wah, itu banyak sekali trik-triknya. Tapi kalau sekarang saya jabarkan semua, saya yakin nggak cukup waktunya Ibu. Itu contohnya. Kemudian berikutnya ini Ibu, soalnya satu lagi mungkin ya. Untuk kuantitatif lagi ya ini ya. Nah, ya, soalnya karakternya hanya seperti itu Ibu. Bahasa Indonesia, matematika sama bahasa Inggris sudah. Nah, ini contohnya ini Bu. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 24% kali 16/13 adalah, ini Ibu-Ibu ketika mendapat soal seperti ini mesti bayangannya 1. Nah, iya. Langsung langsung diapakan Ibu? Nah, ini diapain ini ya? Ini kayaknya lebih pinter adik-adik sekarang nih. Ibu Ana mungkin Ibu Ana. Kenapa Pak? Suruh milih langsung Pak. Ini mungkin konsepnya hampir sama dengan yang tadi Ibu. Iya. Ketika dapat soal seperti ini, memang adik-adiknya tidak perlu menghitung yang soalnya. Soalnya itu kan 24% kali 16/13. Ini jelas, ini sudah soal jebakan ini. Ketika yang ditanyakan
bilangan yang nilainya lebih besar dari itu, saya yakin yang lebih besar, yang jauh Ibu, ada berapa Ibu? Ada 1. Cuma iya. Ketika ada 1 yang betul, berarti otomatis kan ngapain ngitung pertanyaannya ya Bu? Ketika anak-anak nggak paham seperti ini, pertanyaannya dihitung dulu 24% kali 16 per 13. Oke, itu akhirnya menjebak ya, akhirnya waktunya habis ya Pak Kusnudin. Nah, betul Ibu. Oke, ini contohnya. Berarti artinya yang di pertanyaan itu tidak perlu dihitung. Langsung saja. Langsung lihat pilihan gandanya, yang terbesar itu yang dimilih. Berarti intinya soal yang awal tadi, yang barusan adik-adiknya lihat, sama yang sekarang ini sebetulnya sama. Dan ini 2 soal ini pasti keluar Ibu. Ini sudah sering. Keluar ini Dek ya. Nah ini lumayan dapat bocoran 2 soal ya ini. Amin. Ketika seperti itu sama pilihannya ini komponennya hampir sama Bu, berarti jadikan yang 13. Terus hati-hati persentasenya apabila terbesar, contohnya ini kan ada 48, 48, 72%, 96%, itu bisa dibagi dengan yang pembilang yang lainnya. Mungkin Ibu bagi berapa? Bu Hanif mungkin ada yang tahu? Hanif bagi berapa yang enak? Bu Hanif saya aja. Dites ini Bu Hanif. Saya kayaknya Pak, ini ngawur. Wah, iya. Oke, jawabannya mana? Ya, Ibu. Coba ya, memang bisa dilihat sih ini 48. Coba kita cek Ibu, itu dibagi yang sepernya di per 13 dulu Ibu, berarti yang B itu 16 per 13. Ngaten nggih? Terus yang D 4 per 13. Betul nggih? Nah, terus 48 semuanya 48, 772, 96 itu semuanya dibagi 16 Ibu. Oke, ya, kelipatan di 16 ya Pak ya, bisa. Nggih, betul. Berarti berapa Ibu nggih? 6 kalikan 4 berapa Ibu? 24. 24 ya. 3 yang 72 bagi 16 pinten Ibu? 4 ya. 4 nggih. 4 kalikan 32 4 kalikan 8 wah saya mau ngomong jawabannya. 32. Berarti jawabannya C atau E, Bu? Lebih ke yang C ya Pak jadinya ya? Oke, betul Ibu ya. Ini ini sangat menipu sekali nih. Iya, saya jawabnya E tadi. Itu tadi. Karena jadi memang setiap soal akhirnya punya karakter masing-masing ya Pak Kusnudin ya, betul ya? Ya, betul. Itu memang yang harus adik-adik perlu cermati memang ini Ibu. Ketika tidak, memang ini perlu latihan Ibu. Tapi kalau misalkan latihan terus saya yakin bisa. Nah, tapi mencari trik-trik seperti itu tuh memang lebih cepatnya karena ini waktunya mepet. Apalagi nanti Ibu mungkin Bu Ana atau Bu Hanif, saya yakin mungkin sudah tahu atau mengikuti aturan LTMPT yang tahun ini. Tahun ini itu yang sesi 2 atau yang sesi genap, tadinya 1 hari ada 4 sesi. Sesi 1, 2, 3, sama 4. Sesi akhirnya yang sesi 2 sama sesi 4 itu ternyata diundur. Nah, diundur mulainya tanggal 20 Ibu. Yang tadinya seharusnya tanggal 5 sudah mulai, itu akhirnya ada relokasi jadwal ulang, mulainya tanggal 20. Nah, itu adik-adiknya sudah tahu, nanti sudah ngecek kok itu, sudah boleh ngeprint ulang kartu pesertanya, itu harus benar-benar dicek kembali karena memang aturan-aturan seperti ini masih fleksibel meskipun katanya Bapak Ketua pelaksananya LTMPT, memang kita tidak bisa menghindari apa yang sudah kita sampaikan nanti akan ada ralat. Memang itu Ibu. Jadi contohnya itu untuk aturan. Jadi untuk seharinya sekarang ada 2 sesi Ibu. Bukan 4 sesi. Itu baru disampaikan beberapa hari ini, beberapa minggu ini. Belum lama itu. Nah, ini contohnya ini. Ada yang keterima ini contohnya, ini adiknya ini keterima dari SMA 10, keterima ada yang dari SMA 10 nih kayaknya Pak, dari peserta yang ikut juga ini. Oke, dari SMA 10 insya Allah ada ini ya. Ini dia yang ngomong memang di neutran itu. Ini salah satu anak IPS itu salah satunya dia mendapat nilai skor UTBK matematika hampir 1000 Ibu.
Wow, padahal IPS ya, bukan anak sains ya, bukan anak IPA ya? Ya, betul. Ini Wow, hampir keren. 1000. Kemudian mungkin bisa dilanjutkan Ibu, Bu Hanif. Nah, ini untuk ini keterima di teknik nuklir. Wow, UGM. tekniknya gede banget ini soalnya teknik nuklir nih. Ya, padahal teknik nuklir memang satu-satunya hanya ada di UGM, Ibu. Memang. Oke, berarti kalau tahun ini itu kurang lebih kuotanya hanya 30-an, Ibu. Wow, keren banget. Ini se-Indonesia Raya ya, Bu, ya. Nah, ini memang ya dia memang ini di sini mungkin bisa dilihat ya, Ibu, untuk kesan-kesannya selama di Netran diberi metode penalaran yang mudah dipahami sama prediksi UTBK tidak pernah meleset. Nyun sewu Ibu, mohon maaf ini tanda kutip bukan kami membocorkan nggih Ibu nggih. Tidak nggih. Tapi memang mungkin karena pengalaman kami yang sudah lama, akhirnya kami punya tim sendiri untuk memprediksi kira-kira tahun ini yang keluar yang mana babnya, kira-kira yang keluar yang mana modelnya. Nah, ini memang kami sudah petakan. Bahkan mungkin bisa dilanjutkan ini bukti konkretnya, Bu Hanif mungkin bisa. Nah ini dari Mbak Saski ini saya screenshot langsung nih. TPS keluar semua. Wah ini TPS modelnya keluar semua. Ini, tapi waktu tahun kemarin memang kan ada TKA ya Bu. Ada TKA. Kemampuan akademik. Nah ini prediksi kimia, fisika, bio banyak keluar. Nah ini contohnya sederhana. Ini memang artinya apa yang saya sampaikan ini memang fakta. Di Netran memang kondisinya seperti itu, apalagi masa pandemi seperti ini, Bu. Itu memang saya yakin anak yang mau berusaha itu pasti akan yang menang. Karena apa? Tidak semua anak sekarang itu bisa belajar. Intinya itu, Ibu. Ada lagi mungkin Ibu? Monggo silakan, Bu Hanif. Saya sudah selesai itu ya. untuk. Ini tips and triknya keren banget, Pak. Itu sampai yang terakhir tadi chatnya sudah ada rainbow-nya keluar, itu kan berarti so hingar-bingar ya, si Saski gitu kan ya. Keluar semua, Pak. Itu udah kayak dapat rezeki nomplok gitu kan. Oke, lanjut. Tadi kan pertanyaannya sudah mengenai tips and trik ya, Pak ya. Cuma akhirnya ada pertanyaan lebih lanjut. Lah, kalau misalkan kondisinya kan beda. Tahun 2019 dulu mungkin mereka belajar datang ke neutron dan sebagainya. Sekarang 2020 adanya virus corona ini membuat perubahannya luar biasa gitu kan ya. Nah, model yang seperti apa nih Pak yang ditekankan kalau misalkan yang harus ditekankan sesuai dengan kebutuhan yang lagi ada pandemik seperti ini? Mohon maaf Ibu, putus-putus. Barusan suaranya. Ya, saya ulangi lagi ya Pak ya. Saat ini kan lagi pandemik nih, gitu ya Pak ya. Lah, jadi seluruh tataran sosial, budaya dan ekonomi juga berubah. Lah, model KBM yang seperti apa yang ditekankan saat ini yang sesuai dengan kebutuhan? Kalau misalkan untuk model KBM, untuk di Netran sendiri itu memang ini mungkin Ibu Ana mungkin saya yakin mengikuti perkembangan pendidikan. Apalagi menterinya Mas Menteri ya Ibu. Mas Menteri. Mas Menteri katanya. Ini ada isu-isu nggak jelas ini. Mas Menteri itu kemarin, nah itu betul. Nah itu kemarin sempat menyampaikan bahwa yang namanya alat atau media itu hanya tool saja. Artinya ketika kita pengajaran atau KBM yang paling efektif itu memang tatap muka dengan pengajar. Mungkin di Widyagama mungkin seperti itu juga ya Bu. Memang yang paling efektif itu memang tatap muka. Menterinya kami yang di Indonesia juga sama menyampaikan seperti itu. Artinya memang hanya tool. Nah di Netran tapi memang kalau misalnya keadaannya seperti ini, musim pandemi seperti ya kita memang tidak bisa menghindari. Artinya apa mau tidak mau, suka tidak suka, karena ini belum bisa tatap muka langsung. Di Netran kami langsung memakai Zoom Ibu. Memakai Zoom edukasi. Nah Zoom edukasi dengan harapan nanti ya seperti ini. Memang yang sementara ini aplikasi yang menurut kami itu paling baik, bukan promosi ini Bu, bukannya promosi ini, itu memang memakai Zoom karena adik-adik langsung bisa tanya. Artinya seperti tatap muka langsung, tapi memang dijaraki
pengajarnya di sini, siswanya di sana atau mahasiswanya di sana, hanya seperti itu. Tapi bisa ngobrol langsung seperti ini mungkin Ibu nggih. Nah, jadinya lebih enak ketika nggak tanya, Om saya nggak bisa, nah, langsung tanya. Mas saya nggak bisa. Gitu ya. Oke. Oke. Tapi kita tidak lagi di endorse ya Pak ya. Oke, sepertinya memang efektifnya paling memang tatap muka, tapi memang karena pandemi artinya kita ketemunya lewat daring gitu kan Pak ya, tapi tidak menyurutkan semangat kita dan semangat adik-adik pastinya. Begitu. Lah, sekarang sudah ngomongin sistemnya seperti apa, KBM-nya seperti apa lah. Balik lagi pertanyaannya, fasilitas yang seperti apa sih yang menunjang keberhasilan adik-adik terlepas fasilitas yang ditawarkan Neutron? Apa saja nih fasilitas kalau Neutron yang mau tawarkan ke adik-adik Pak? Oh, kalau untuk yang program UTBK di Neutron itu ada tryout yang benar-benar berkala, sehingga adik-adiknya itu minimal nanti bisa mengukur, oh saya kemampuannya sampai apa, targetnya sampai mana. Karena Neutron alhamdulillah kami punya nilai-nilai yang asli tahun kemarin, nilai TPS tahun kemarin yang itu bisa dijadikan acuan adik-adiknya. Misalkan ternyata di Neutron kok tryoutnya nilainya sekian. Nah, ini berarti, oh saya ternyata kurang sekian. Nah, itu artinya adik-adiknya supaya bisa mengejar itu, nanti kita drill terus, penalaran terus, bahkan ada pelayanan. Ibu. Jadi di Neutron, anak-anak yang ikut les UTBK, karena ini pelaksananya online, takutnya kami, Neutron itu takutnya adik-adiknya ada yang kurang paham, tapi malu untuk menyampaikan. Akhirnya kami mengulang kembali hari berikutnya. Contoh, hari ini penalaran untuk yang bahasa Indonesia, kemudian hari besok seharusnya nggak masuk, tapi kami masukkan, kami tambahi. Nah, itu sudah gratis, Ibu. Ngaten. Itu modelnya seperti itu. Jadi nanti untuk tambahan seperti itu, apakah ada biaya lagi? Tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti pakai apa? Tetap pakai Zoom. Berarti benar-benar kita layani. Kalau memang ternyata kok masih belum paham juga, yo nanti terpaksa pakai WA. WA sendiri-sendiri boleh. Nanti kita kasihkan nomor-nomor pengajarnya. Dan tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu, untuk adik-adik yang belum gabung Neutron, yang sekarang mau ikut UTBK tahun ini, jika hari ini nanti bergabung, misalkan ikut nanti karena ada gelombang kedua, Ibu, yang mulainya tanggal 20. Jika hari ini bergabung dengan Neutron, besok akan kami ajari metode gambling, Ibu. Kebetulan besok, Ibu. Oh gitu. Nah, berarti anak-anak adik-adik yang pengen jawabnya ngawur tapi ngawurnya bener, nah besok akan kita ajarkan, Ibu. Besok kebetulan. Berarti silahkan nanti kalau misalnya adik-adiknya yang pengen gabung, itu Ibu, monggo. Metode yang gambling, metode ngawur, tapi betul gitu ya Pak ya. Betul. Besok acaranya ini, jadi bisa bergabung juga 50-an orang yang sudah bergabung di hari ini juga bisa bergabung untuk besok, gitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke, luar biasa. Dan catatan daftar dulu Ibu ya, karena itu khusus. Ada link pendaftarannya, mungkin bisa di-share Pak nanti di chatnya kita ya. Mungkin adik-adik juga bisa ikut serta begitu kan, bisa lebih ini mungkin ini hari ini prolognya, besok lebih detailnya lagi gimana cara gamblingnya biar sukses UTBK kan gitu ya. Iya, betul. Itu ada pertanyaan Bu Hanif dari Maba IPB 2020. Nah iya, ini saya mau komen sedikit karena banyak rekan-rekan yang join bersama kita itu membuat akunnya Bismillah lolos UTBK UGM gitu. Amin. Aminin semuanya, luar biasa ini. Jadi semangatnya luar biasa hari ini, kita berkumpul dengan orang-orang yang bersemangat walaupun di masa pandemik ini. Adik-adik yang luar biasa yang akan membangun bangsa ini gitu ya. Ini ada pertanyaan mana ya nih pertanyaannya? Oke, sebentar saya coba buka. Dari Maba IPB. Wah, ini ada Maba IPB 2020, Pak. Jadi insya Allah udah masuk Maba IPB gitu ya. Amin. Assalamualaikum, permisi Bu, saya ingin bertanya bagaimana sekiranya tips dan trik lolos UTBK nggih? Oh, tadi sudah dijelasin sama Pak Kusnudin, coba di-review aja lagi mungkin Pak, yang lebih singkat kali Pak, ini Pak. Singkat padat. Kalau untuk tipsnya ya itu untuk teknis ya tadi memang untuk teknisnya memang
seperti yang sudah saya sampaikan, intinya nanti mengerjakannya pilih soal yang menurut kalian mudah dulu intinya itu, Ibu. Nah, dan mengerjakannya harus membacanya yang teliti, jangan sampai mengulang-ulang terus, itu nggak efektif. Itu Ibu. Itu pada dasarnya itu. Untuk latihan memang kan karena ini sudah mepet, saya yakin adik-adik sudah latihannya sudah sering ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Nanti gunakanlah trik untuk mengerjakan soal yang lebih efektif. Itu intinya itu, Ibu. Oke, berarti lebih ke manajemen waktu ya Pak ya. Manajemen waktu bagaimana mengatur kita bisa menjawab seluruh pertanyaan nih gitu ya. Iya, betul Ibu. Sebenarnya kalau dalam satu pertanyaan itu ada berapa menit toh Pak? Satu ya, kalau nggak salah 1 menitan ya? Ya, kurang dari 1 menit. Beda-beda Ibu. Beda-beda, ada yang karena jumlah soal tahun ini itu berbeda dengan tahun kemarin Ibu. Oh gitu. Tahun ini untuk tahun kemarin Ibu untuk tahun kemarin itu ada 4 subbab, ini sebentar sambil saya buka juga. Untuk tahun kemarin karena TPS kan ada 4 subbab. Nah, ada penalaran umum, pemahaman bacaan, pengetahuan dan pemahaman umum, pengetahuan kuantitatif. Nah, itu untuk penalaran umum sendiri ada 20 soal, waktunya 35 menit. Nah, tapi untuk pemahaman bacaan dan menulis, nah ini loh Ibu. Untuk membacaan sama menulis soalnya 20 tapi malahan waktunya 25. Padahal yang namanya bacaan biasanya itu pasti akan panjang, Ibu. Nah, ini yang perlu dicermati. Tahun ini waktunya itu ternyata itu dikurangi lagi, Ibu. Yang tadinya total TPS waktunya 120 menit, tahun ini dikurangi menjadi 105 menit. Artinya berkurang 15 menit, Ibu. Untuk tahun ini. Lagi berarti ya setiap pertanyaannya, Pak? Ya, lebih cepat lagi. Berarti gimana caranya? Ya mau tidak mau, kita tidak suka, sepertinya metode gambling itu akan lebih efektif itu. Gambling tapi yang berfaedah. Jadi kalau anak sekarang bilangnya begitu, berfaedah gitu. Ya, betul Ibu Adil. Oke. Misalkan ini ada lagi, coba saya cek lagi pertanyaan, mungkin ada yang mau raise hand, silakan bisa raise hand. Kita ada fasilitas raise hand juga kalau misalkan mau bertanya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya sambil menunggu ya Pak ya. Ya Ibu. Oke, saya sambil buka-buka WhatsApp yang tadi malam. Ini tadi malam ada beberapa yang kebetulan memang saya promosikan posternya tadi sehari di Instagram Ads, dan kebetulan memang ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar kami ini Pak. Nah, ini ada yang bertanya sebentar. Oh, ini pertanyaannya untuk Bu Ana Kak yang lebih cocok ini. Apa itu? Oke. Bu Ana, masih standby? Masih. Oke. Masih. Oke, ini pertanyaannya begini, Bu. Ada yang bertanya, berarti sekarang harus memiliki strategi ya, Ibu, untuk bisa lulus, untuk bisa kuliah dengan sesuai dengan keinginan. Lah, yang ditanyakan, jika akhirnya memang tidak bisa lulus UTBK, kira-kira kampus swasta yang bagaimana nih yang harus dipilih oleh calon mahasiswa? Ini pertanyaannya lebih ke fakultas ke Widyagama dulu ya Pak. Nanti lebih lanjut kalau ada pertanyaan saya cek lagi bisa dijawab ya Pak Kusnudin. Baik. Untuk saya Bu Hanif ya. Monggo Bu Ana. Oke. Jadi untuk adik-adik, anak-anakku semua, jika ternyata sudah belajar maksimal, sudah berusaha, sudah berdoa, ternyata takdir berkata lain seperti saya gitu ya. Saya ya lulusan terbaik loh SMA 2 Negeri Brebes ya. Mimpinya jadi dokter di UGM dan Undip saat itu sama UMBTN, ikut neutron juga, ternyata nggak lolos. Nah, itu akhirnya itulah yang terbaik tadi. Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik, yang kadang-kadang pada saat itu saya juga menyalahkan Tuhan. Saya udah pinter, udah semua usaha sudah dilakukan, ternyata kok nggak diterima. Itulah ternyata jalan saya terbaik di Widyagama, tapi nggak ada masalah. Nah, dulu saya memilih di Widyagama tentunya karena akreditasi ya. Jadi bagi adik-adikku
silahkan mau kuliah di mana saja, yang penting kuliah. Karena tadi pendidikan adalah yang merubah kita, yang merubah peradaban. Jadi kalau saya syukur mau kuliah di Widyagama, alhamdulillah banyak sekali beasiswa, akreditasinya di Universitas B, akuntansi A, manajemen B, dan D3 C. Jadi silakan boleh memilih dimanapun, yang penting kuliah. Kalau mau di Widyagama banyak beasiswanya Bu Hanif. Jadi salah satunya akreditasi. Yang kedua tentu fasilitas. Kemudian pelayanan ya, kita bisa dilihat mungkin tadi di profil kampus kami baru gedungnya di Fakultas Ekonomi. Dosennya juga banyak dosen muda ya, seperti Bu Hanif gitu ya. Saya juga masih muda loh Bu Hanif. Jadi begitu Bu Hanif, akreditasi, fasilitas, guru atau dosen yang kompeten di bidangnya, dan tentunya nyaman dan biaya terjangkau jika tidak mendapatkan beasiswa, karena kan kuliah 4 tahun ya. Nah kalau saudara dapat beasiswa itu bisa kuliah gratis begitu. Oke, lah ini sekarang pertanyaan yang hampir sama, tapi saya tanya ke Pak Kusnudin nih. Kira-kira memilih kampus, ya kan, apalagi PTN ataupun PTS, yang harus difikirkan pertama oleh adik-adik yang sudah lulus di angkatan tahun 2020 ini apa sebenarnya Pak Kusnudin? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali sebenarnya. Sebenarnya udah bagus itu tadi jawabannya Bu Ana. Saya cuma melengkapi saja itu, betul. Ketika kita kuliah mau di PTN atau di PTS itu sebenarnya sama saja. Tapi ketika waktu kuliah kok tidak maksimal ya sudah, nanti hasilnya pasti nyencewu, anak pinter atau tidak pinter mesti ya harus berjuang, sama-sama berjuang. Tapi kalau misalkan tidak mau berjuang ya hasilnya pasti akan sulit nanti. Bahkan nanti mungkin karena batasnya mungkin takutnya saya salah Ibu nggih. Nggih. 14 semester betul ya? Ya, maksimal 14 semester. Berarti masih sama nggih, 14 semester. Nah itu ketika milih universitas memang betul tadi yang disampaikan oleh Bu Ana, pertama akreditasi itu memang sangat penting. Karena nanti adik-adik semuanya ketika nanti kuliah, pasti nanti akan pengennya mudah mencari kerja. Nah ketika pengen mudah mencari kerja, ini syarat utama, bahkan selalu hampir semua perusahaan itu menyaratkan mesti ada minimal akreditasi ini, minimal akreditasi ini. Nah itu yang perlu dipertanyakan adik-adik semuanya. Itu mungkin. Ya. Kalau untuk yang lainnya kesampingkan dulu tidak apa-apa. Tapi memang untuk akreditasi, mungkin saya bisa tahu akreditasinya Fakultas Ekonomi, Bu. Akuntansi apa? Akuntansi, akuntansi. Sama dengan akuntansinya sudah A, manajemennya insya Allah habis ini A, masih B, sedang berjuang untuk A. Jadi kalau akreditasinya A itu sama dengan negeri ya, Bu Hanif ya, sama dengan di Brawijaya dan di tempat yang lainnya gitu ya. Ya, ini dan tambahannya Pak, tambahannya kalau kuliah di Widyagama itu kita ada entrepreneur ya. Jadi kita bisa jadi pengusaha. Jadi kalau mau kaya memang harus jadi pengusaha ya Bu Hanif ya, tidak hanya kuliah. Di sini dibekali kewirausahaan karena merupakan kompetensi. Ini kayak saya juga punya usaha nih Pak, nggak cuma jadi dosen, saya punya usaha di bidang konsultan. Alhamdulillah punya karyawan, bisa menghidupi banyak orang, bisa bermanfaat untuk banyak orang, begitu. Ya, kayaknya sepertinya mayoritas dosen-dosen di Fakultas Ekonomi semuanya pengusaha ya, Bu Ana ya? Ya, amin. Bu Ana, Pak Irfan, termasuk saya juga, gitu kan? Ya, semuanya belajar di entrepreneur, jadi jangan khawatir kalau misalkan mau jadi pengusaha ini, karena juga ada pertanyaan nih. Ada 2 pertanyaan yang menggelitik di yang saya baca. Pertama, apa sih sebenarnya kenapa harus bermuara ke akreditas? Kenapa harus milih akreditas gitu loh? Ada yang tanya gitu. Ya. Seberapa penting sih akreditas itu gitu Bu Ana? Ada yang menanyakan seperti itu Bu Ana? Kalau akreditasi kan kalau bahasa standarnya itu sudah distandarisasi oleh pemerintah ya, dalam hal ini Dikti. Jadi kalau sudah terakreditasi universitas maupun jurusannya berarti sudah diakui oleh Dikti bahwa Universitas Widyagama itu layak untuk melakukan proses belajar mengajar. Jadi ada 100 standar yang diisi ya. Mulai dari proses, kemudian sampai mulai dari input, proses sama outcome, bahwa mahasiswa itu nanti ketika masuk apa yang dilakukan itu kan bagian dari standarisasi. Dan beberapa syarat di kita kalau mau bekerja di
apa namanya instansi yang bonafit ya kayak BPK kalau akuntansi itu syaratnya memang harus dulu akreditasinya. Jadi penting akreditasi itu. Oh, ini kalau di akuntansi FEG sudah A berarti sudah bisa yang punya cita-cita masuk BPK bisa ya Bu ya? Bisa dong, BPK, EY dan beberapa perusahaan bonafit itu memang syarat administrasinya dulu. Kalau akreditasinya nggak A sudah nggak bisa lolos administrasi gitu. Oke, Dan siap. yang penting juga ya, ketika kuliah tidak hanya butuh akademik, Bu Hanif ya, di Widyagama itu organisasi kemahasiswaannya itu menggeliat. Jadi anak-anak kita di himpunan itu kegiatannya luar biasa banyak. Ini yang penting. Jadi kita belajar soft skill ya, menambah kemampuan kita berkomunikasi ya, mengatasi konflik, masalah dan lain-lain itu penting untuk pada saat kita di dunia kerja. Jadi IP penting, tapi lebih penting lagi IP plus ya, ada tambahan ekstra dari diri kita, ada added value ya, tidak hanya penting karena katanya riset IP itu hanya memberikan kontribusi sekitar 20% ya. IP atau intelijensi yang 80% itu dari faktor-faktor yang lainnya tadi soft skill gitu. Oke, harus membuat diri kita paket komplit gitu ya Bu Yes, Ana ya. betul sekali. Memilih tempat yang juga memberikan fasilitas komplit juga biar kita terus berkembang gitu ya. Betul sekali. Nah, ini pertanyaan dari Bu Ana balik lagi ke Pak Kusnudin ini. Ada yang bertanya lagi Pak, ini luar biasa pertanyaannya. Masih kelas 2 SMA tapi hari ini ikut acara hari ini. Masih kelas 2 SMA. Beliaunya belum mau UTBK tahun ini tapi masih kelas 2 SMA dan menanyakan seperti ini. Sebenarnya sulit nggak sih Pak kalau anak IPS ingin masuk ke jurusan eksakta? Saya masih kelas 2 SMA, gimana nih caranya? Gitu. Pak Kusnudin. Oke, terima kasih. Ini artinya lintas jurusan maksudnya itu ya? Oke, sepertinya harapannya begitu, lintas jurusan. IPC. Nah, kalau untuk seperti ini memang rata-rata gini, kalau untuk anak yang paling sering terjadi itu anak IPA. Anak IPA itu kebanyakan itu mungkin seperti yang ini Bu Ana gitu. Saya IPA Pak, saya IPA ya, tapi jadi contohnya Bu Ana gitu, contohnya gitu. Rata-rata yang sering mengambil mungkin yang saya karena dulu itu memang tahun-tahun kemarin itu banyak yang mengatakan bahwa anak IPS itu adalah kemampuannya lebih rendah dari anak IPA. Faktanya tahun-tahun ini sekarang sudah tidak seperti itu. Banyak anak yang sudah membuka pikirannya bahwa yang namanya IPS itu juga pinter. Bahkan saya sempat mengatakan, coba kamu lihat pimpinan-pimpinan perusahaan, itu anak IPA atau anak IPS. Akhirnya adik-adik pada mikir ke situ. Nah artinya ketika nanti pengen lintas jurusan, kalau saran saya sendiri, itu memang harus dipertimbangkan lagi. Itu yang pertama, karena memang tidak mudah. Apalagi pengen IPS ke IPA. Kalau IPA ke IPS memang biasanya itu lebih mudah karena yang namanya IPS itu nanti tes UTBK-nya itu nanti menggunakan nalar kebanyakan untuk IPS, jarang hafalan itu seperti yang saya tadi sampaikan. Itu untuk IPS itu kebanyakan nalar. Sedangkan kalau IPS ke IPA itu ada beberapa bagian bahkan rumus ya memang nanti yang digunakan itu kebanyakan dasar. Konsep dasar, tapi ketika konsep dasarnya itu tidak dikejar, mungkin adiknya karena ini baru kelas 2, mulai sekarang itu akan kesulitan. Ya. Itu intinya itu. Dan kalau nggak ada yang membimbing pun, wah tambah pusing karena kan sekarang tidak diajarkan. Gabung neutron saja nggak apa-apa, nanti kita bimbing ya. Ini juga pertanyaan keduanya sama tadi adik yang kelas 2 SMA. Jadi lebih efektif ikut bimbel yang program intensif atau yang reguler aja Pak? Gitu. Kalau untuk di neutron itu anak IPS ataupun anak IPA itu nanti ikut programnya. Kalau saran saya itu tetap nanti ikut reguler. Karena apa? Kalau di neutron sendiri gini Ibu, meskipun dia lesnya IPA atau lesnya IPS, karena dia pengennya itu ngambil nantinya waktu kuliah adalah IPS, ataupun sebaliknya ya Bu. Contohnya anak IPS pengen kuliahnya ngambil IPA, jadi udah les di neutron IPA saja. Nanti ketika mau ulangan, karena di sekolah IPS itu tambahan saja dengan pengajar IPS itu sudah tidak membayar lagi Bu. Seperti itu. Kalau neutron pada intinya ketika sudah masuk neutron itu siswa kami akan layani semaksimal mungkin pada intinya itu Ibu.
Oke, mantap. Mantap Jaya nih Pak. Berarti bisa nih ya, bisa masuk ke intensif atau reguler juga ya. Tergantung labelnya si adik ini tadi ya. Gitu ya. Oke, ini beralih lagi nih dari Pak Kusnudin ke Bu Ana Sofana. Jadi layarnya biar lihat yang ganteng, terus gantian lagi lihat yang cantik gitu ya Bu Ana ya. Siap, siap. Ini ada lagi yang pertanyaannya begini Bu Ana. Ya. Saya bingung mau memilih jurusan apa di Fakultas Ekonomi. Jurusan manajemen kah atau jurusan akuntansi. Saat ini saya jadi pengusaha, keren banget nih. Ternyata beliau ini, adik ini sudah punya usaha kecil-kecilan yang dirintis sejak kelas 1 SMA. Apakah di Fakultas Ekonomi Agama Malang mendukung metode pembelajaran untuk saya yang untuk membesarkan usaha saya? Pertanyaannya gitu. Wah, ini pertanyaan keren banget ini dari Dek mana ini? Dari mana ini, SMA mana Dek? Kalau SMA-nya 3 ini karena bismillah lolos apa gitu tadi barusan misalnya. Begitu ya namanya ya. Oke, jadi nama sebenarnya. Oke, ya nanti yang mengirim nama dan daftar hadir minta tolong dikasih sertifikat ya, yang isi database daftar kita kasih sertifikat, tetapi yang tidak berarti kita tidak perlu memberi sertifikat, itu sebagai bentuk penghargaan yang sudah mengisi database kami dan hadir saat hari ini ya. Jadi Dek, bismillah gitu tadi namanya ya. Untuk Anda menjadi seorang pengusaha, kalau kuliah di Widyagama nampaknya tepat karena memang kita jargonnya university, entrepreneur university, apalagi di Fakultas Ekonomi ya. Dan jurusannya apa? Kalau memang mau fokus di manajemen, ya bagaimana mengelola bisnis, ya saudara lebih tepat di jurusan manajemen karena memang di manajemen itu diajari bagaimana marketingnya, gitu ya, bagaimana pembukuan ya secara sederhana di keuangannya, bagaimana mengelola sumber daya manusianya, itu lengkap. Jadi manajemen, mulai dari merencanakan bisnisnya, kemudian proses bisnisnya, ya produksi, sampai kemudian marketing tadi jualannya. Jadi kalau saya rekomendasi kalau memang mau jadi pengusaha di jurusan manajemen. Kalau akuntansi memang lebih kepada kalkulasi ya. Jadi meskipun kita ada pembayaran, tapi orang akuntan itu kerjanya adalah menyusun laporan keuangan, dan prospek akuntan itu dibutuhkan dimanapun. Perusahaan kecil, besar, semuanya butuh akuntan. Mau jadi akuntan publik, akuntan intern, atau akuntan yang pengusaha seperti saya juga bisa. Jadi semuanya punya fokus tersendiri-sendiri. Jadi manajemen dapat seluruh ilmu how to manage, kalau akuntan adalah how calculate ya, ngitung bati ya, ngitung profitnya. Begitu. Oke, siap Bu Ana. Berarti bisa aja dipilih di mana aja di manajemen atau ya, oke. Karena programnya di sini kuliahnya sangat support sekali untuk mereka-mereka yang memang bergerak di bidang usaha ya kan, entrepreneur gitu ya. Betul. Ini keren banget nih, masih kelas 1 SMA ternyata sudah punya usaha gitu kan. Nah, memang banyak sekali ini Bu, masih ada 2 lagi pertanyaan, tapi setelah Bu Ana balik lagi ke Pak Kusnudin, balik lagi yang cantik kembali yang ganteng gitu ya Pak Kusnudin ya. Oke, ini pertanyaannya begini Pak Kusnudin, ini kebetulan juga masih anonim juga namanya, saya tidak bisa sebut namanya nih. Pertanyaan begini, lebih baik ikut bimbel untuk semua mata pelajaran atau yang tertentu saja ya Pak, yang mungkin saya nggak bisa, yang mungkin saya lemah. Lebih baik yang mana Pak? Apalagi tujuannya untuk nanti UTBK. Oh, kalau untuk pertanyaan seperti ini, enaknya bagaimana belajarnya? Memilih pelajaran apa saja? Kalau saran saya, tetap kalau di Neutron sendiri, fokusnya kalau saya SMA itu tetap fokus UTBK. Artinya mapel yang dipilih ya mapel UTBK. Di Neutron sendiri nanti TPS itu sudah ada pembahasannya, intinya itu. Artinya banyak yang jauh, mungkin ada bimbingan lain yang belum siap untuk membahas TPS, bahkan untuk tahun ini itu TPS saya tadi belum menyampaikan, tahun ini tuh ada TPS yang berbahasa Inggris, artinya matematika berbahasa Inggris itu. Nah nanti nggak tahu nanti apakah perubahan seperti ini akan terjadi lagi di tahun depan, bahkan bisa semuanya berbahasa Inggris, itu loh masalahnya seperti itu. Nah ketika kita nggak siap, ya nggak bisa. Tapi alhamdulillah tim kami, karena kami membuka program IUP yang pengen masuk UGM,
yang program internasionalnya punya UGM, karena kami membuka itu, akhirnya kami sudah siap materi-materi TPS yang berbahasa Inggris. Tahun ini kami sudah langsung siapkan, karena kemarin untuk yang LTMPT barusan menyampaikan. Itu. Oke, berarti juga support untuk yang ingin masuk ke kelas internasional ya, berarti neutron ya Pak ya? Iya, untuk internasional ya kami layani, terutama yang pengen masuk UGM. Oke, luar biasa. Ini mantap banget nih kalau misalkan ada yang adik-adik yang mau masuk UGM, apalagi yang masuk ke kelas internasional dan tesnya menggunakan pakai bahasa Inggris, bisa juga langsung merapat ke neutron gitu ya Pak ya? Iya. Merapat ke neutron karena sudah tersedia ternyata di sana. Jadi mau daripada bingung-bingung cari yang lain-lain, karena biasanya tuh anak-anak sekarang itu lebih banyak galaunya nih Pak, ya kan? Lebih banyak galaunya. Milih yang mana, temannya di sana ikut sana, ini ikut sana gitu. Semoga tapi yang di sini yang masih bergabung di sini masih langsung bisa, kalau misalnya memang tujuannya ke kelas internasional ataupun menggunakan ujian yang berbasis bahasa Inggris penggunaannya, itu langsung bisa merapat ke neutron. Begitu ya Pak Kusnudin ya. Mungkin tambahan sedikit untuk neutron ini itu sudah ada, kita kerjasama dengan lembaga pendidikan yang notabene itu berbahasa Inggris, namanya Real English. Itu adalah salah satu lembaga yang sudah dilisensi oleh 3 lembaga internasional. Artinya nanti ketika ada adiknya les di neutron, itu nanti sudah langsung ada TOEFL-nya. Jadi ada program TOEFL sendiri. Ini tahun ini neutron Malang sudah siap. Jadi nanti ketika adiknya pengen TOEFL-nya nanti berjenjang, 1 SMA ada sendiri, 2 SMA ada sendiri, 3 SMA, bahkan SD, SMP kami samakan seperti itu. Jadi nanti memang ini Mas Menteri Bu kemarin menyampaikan sendiri bahwa yang namanya bahasa Inggris itu sudah umum, artinya ketika nanti waktu SMA seharusnya sudah tidak ada. Artinya ya kalau bisa itu SD, SMP sudah lulus bahasa Inggris. Sudah ahli. Itu Ibu, itu mungkin karena perkembangan seperti ini memang kita harus menyiapkan itu, dan mudah-mudahan nanti adik-adik yang ikut sekarang ini sukses semua nanti. Amin. Amin ya robbal alamin. Berkah ya, insyaallah. Yang semua ikut partisipasi hari ini, adik-adik bisa lolos UTBK semuanya. Amin ya Allah, gitu pasti mereka. Amin ya. Oke Pak Kusnudin, terima kasih jawabannya. Sebagai ini ada pertanyaan penutup, dan kebetulan pertanyaan penutupnya tadi sudah banyak ulasan juga dari Pak Kusnudin. Pertanyaan penutupnya kalau kebetulan untuk Bu Ana Sofana. Bu Ana ready lagi ya untuk penutup ini Bu. Pertanyaan terakhir karena kita habis ini sudah juga mau sholat Jumat. Begitu yang wajib sholat Jumat akan sholat Jumat. Jadi pertanyaannya begini Bu Ana. Iya. Oke, sebentar. Apakah bisa inden ya Bu ya? Inden daftar kuliah di Widyagama. Saya mau coba UTBK dulu. Dan sampai kapan ya saya bisa daftar dan bagaimana cara daftarnya? Oke. Baik, pertanyaannya bagus ya. Dari siapa Bu Hanif? Dari Rohman. Nggak tahu nih Rohman dari SMA mana, tidak ada penyebutannya nih. Ya, oke, dari Mas Rohman ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Di Widyagama untuk beasiswa itu paling terakhir tanggal 31 Juli. Jadi untuk dapat beasiswa yang tadi saya ceritain, beasiswa bidik misi, beasiswa free kuliah ya, unggul mulia, beasiswa 2 semester itu berakhir di bulan Juli. Jadi kalau saudara mau ikut UTBK dulu, hanya daftar saja gitu, hanya membayar 250.000, selanjutnya nanti ikut seleksi, free kuliah seperti saya kuliah nggak pernah bayar Bu Hanif di Universitas Widyagama Malang. Perlu dicontoh nih Bu. Jadi saya 0%, saya setiap semester dapat beasiswa karena IP-nya bagus ya, dan alhamdulillah mimpi saya tadi diterima di S1 UGM tidak diterima hanya di Widyagama, S2 saya bisa di Gajah Mada, lulus terbaik ya. S1 saya juga lulus terbaik di Widyagama, kemudian diangkat jadi dosen, kemudian S2 di Gajah Mada, lulus terbaik. Artinya apa? Meskipun dari swasta saya bisa lulus terbaik di UGM, tergantung kualitas diri. Kemudian saya S3 di Brawijaya, juga terbaik. Jadi saudara jangan khawatir ya, PTN bukan segala-galanya untuk kita sukses ya.
Usia 33 saya sudah doktor, alhamdulillah sekarang juga dipercaya jadi dekan dan juga menjalankan beberapa bisnis. Jadi kita harus mengupgrade diri kita dimanapun berada. Jadi silakan kalau misalnya nanti mencoba sudah berusaha maksimal ternyata tadi belum rezekinya, boleh daftar di Widyagama dengan cara klik www ya atau www.pmb.ac.id. Di situ ada nanti Fakultas Ekonomi atau nanti bisa kontak di Bu Hanif. Bu Hanif kalau yang belum daftar ngisi database kita silakan, sehingga kalau ada informasi beasiswa atau apa bisa kita sharingkan. Jadi tetap semangat gitu ya, berusaha maksimal untuk diterima di PTN. Kalau seandainya belum diterima karena Allah memberikan yang terbaik, silakan bergabung dengan kami di Universitas Widyagama Malang, khususnya Fakultas Ekonomi. Salam terbuka lebar ya Bu ya buat adik-adik yang mau bersama kita. Oke. Ini terima kasih Bu Ana. Saya kembali ke Pak Kusnudin. Closing statement Pak Kusnudin. Wah, ini karena waktunya memang terbatas. Habis ini kita memang sudah waktunya untuk sholat Jumat. Yang wajib ke masjid untuk sholat Jumat. Monggo Pak, closing statement-nya seperti apa mungkin? Pak Kusnudin. Mungkin sebelum closing statement saya pengen menambahin sedikit untuk adik-adik semuanya yang tadi pengen ngambil IPA atau ke IPS atau IPS ke IPA, itu beberapa universitas ada yang memang lintas jurusan. Nanti mungkin info seperti itu harus segera diikuti. Dan sebelum saya akhiri mungkin ada kalimat sedikit penutup dari saya. Ini mungkin adik-adik semuanya mungkin sering atau bahkan sekarang itu belajar bahasa sejarah-sejarah ya. Tapi lebih penting lagi kalau waktunya adik-adik tahun ini itu membuat sejarah. Artinya adik-adik tolonglah tahun ini membuat sejarah ke depan supaya nanti lolos ke PTN ataupun PTS dan menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat. Itu mungkin dari saya, Ibu Hanif. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu, sama-sama. Luar biasa semangatnya tertular ke adik-adik semuanya, termasuk Bu Ana tadi sangat menginspirasi sekali ternyata. Dan tidak jadi dokter tapi jadi dokter ya Bu Ana ya. Di usia muda loh Bu Ana, 33 saya sudah dokter. Oh mantap, 33 berarti saya tinggal 2 tahun lagi nggak bisa nyalip Bu Ana nih. Waduh, luar biasa Bu Ana. Oke, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa jangan terpatri bahwa di Jidat ini karena kita jadi angkatan kelulusan tahun 2020 yaitu angkatan Corona, angkatan virus, tapi kembali lagi bagaimana diri kita ini bisa menjadi angkatan emas Indonesia. Begitu? Oke, terima kasih atas segala waktu yang telah diberikan. Terima kasih banyak para partisipan yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak juga untuk Neutron Yogyakarta Cabang Malang. Ada sama-sama. Ada Pak Gilang. Kebetulan saya berkoordinasi dengan 2 orang. Begitu. Terus terima kasih juga pastinya kepada Ibu Dekan saya yang cantik ulala, Ibu Ana Sopana. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Bu Ana, sarangi Bu. Sarangi. Oke. Terima kasih buat adik-adikku luar biasa. Hari ini semangatnya luar biasa. Semoga bisa dimudahkan, dilancarkan untuk lolos UTBK, begitu ya. Dan jika memang Allah berkehendak lain dan memberikan yang terbaik, monggo bisa memilih di Universitas Widyagama Malang, tentunya di Fakultas Ekonomi dan fakultas lainnya. Ada Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Teknik, dan Fakultas Teknik. Nah, di Fakultas Teknik itu juga ternyata kita sudah bisa exchange ya Bu ya. Yes. Kuliah juga di luar negeri di Malaysia. Wow, luar biasa. Dan menghubungkan yang Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Pertanian juga sama seperti itu. Kita akan bekerja sama karena kita sekarang kampus Merdeka, kita akan bekerja sama dengan universitas di luar negeri sana, tidak hanya di dalam negeri, dan adik-adik nanti yang bisa berkuliah di Universitas Widyagama bisa juga berkuliah di tempat lain, di universitas lain yang bekerja sama dengan kampus Widyagama Malang. Begitu ya Bu Ana? Yes, kampus Merdeka. Oke, sembari saya tutup, kebetulan ini ada Pak Fakih. Terima kasih Pak Fakih, supportnya luar biasa. Ada Pak Roni,
Wah, banyak banget pokoknya, ini luar biasa hari ini. Tidak ada acara ini tanpa beliau-beliau ini, gitu Bu Ana. Karena kita juga disupport live streaming menggunakan Wiga TV. Wah, ini dia. Jadi jangan lupa buka channelnya, langsung like dan subscribe. Oke, ya kan? Dan jangan lupa juga untuk bisa follow beberapa akun official kita di Instagram, ada WG Malang, dan di Fakultas Ekonomi ada Fakultas Ekonomi Widyagama Malang juga ada di sana, Facebooknya juga ada, dan juga ada channel YouTube-nya juga di Fakultas Ekonomi Widyagama Malang. Jadi dapetin update informasi terlengkap dari kami dari seluruh channel official kami tersebut. Jangan lupa follow, gitu ya. Oke, begitu aja Bu Ana. Mungkin ada tambahan Bu Ana? Oke, Inaf, terima kasih sudah berpartisipasi. Ditunggu, semoga semuanya lolos UTBK. Oke, siap. Begitu aja atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kepercayaan dari seluruh partisipan pada pagi hari ini yang sudah ikut serta bersama kami di webinar Zoom. Karena narasinya sudah dibuka di awal, maka narasi di akhir saya tidak ada. Karena itu, insya Allah kita akan bertemu lagi di talkshow selanjutnya, karena kedepannya kita mungkin ada talkshow, dan kebetulan ini juga ada usul adik-adik yang mau jadi influencer, yang mau jadi endorsement. Nah, mau jadi endorse, bisa ikut talkshow selanjutnya bersama kami ya Bu Ana ya, insya Allah next kita akan kabari, ada link di mana link Google Form yang kalian bisa isi. Di sana nanti akan Anda isi nomor handphone atau nomor WhatsApp, dan nanti dari nomor WhatsApp yang sudah disampaikan kepada kami akan blast informasi jika ada acara-acara dari Widyagama Malang. Begitu. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari kami. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hanif. Oke.